Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang anak-anak semua di pembelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil. Pada video kali ini kita akan mempelajari bab 2, materi menggambar ilustrasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama adalah menjelaskan pengertian gambar ilustrasi, kedua mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi, ketiga mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi, keempat menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Nah, khusus untuk poin yang keempat, nanti Bapak harapkan kalian bisa mengumpulkan gambar atau membuat gambar ilustrasi untuk nilai keterampilan di bab 2. Berikutnya adalah pengertian ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, artinya menerangkan atau menjelaskan. Jadi gambar ilustrasi ini memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuannya memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsinya dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Ketika di sampul atau di cover buku kita melihat ada gambar ilustrasi ya, itu fungsinya adalah memberikan daya tarik atau hiasan agar memperkaya cerita atau narasi dari buku tersebut. Ini merupakan salah satu fungsi dari gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi itu ada 3 ya, bisa manusia, bisa hewan, dan bisa tumbuhan. Objek gambar disesuaikan dengan tema atau cerita narasi yang dibuat. Kemudian gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih. Jadi gambar ilustrasi boleh dengan hitam putih, boleh juga dengan berwarna. Kemudian caranya bisa manual ataupun digital. Nah, ini contoh gambar ilustrasi dengan cara manual, yaitu menggunakan pensil yang ini. Gambar ilustrasi dengan menggunakan cara digital, yaitu menggunakan bantuan komputer. Berikutnya adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis yang pertama ada kartun ya. Kartun ini cirinya berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur ya. Humor dan bersifat menghibur itu kartun. Objeknya bisa manusia, kartun manusia, bisa juga hewan. Ini objek kartun dari hewan ya. Kemudian jenis yang berikutnya adalah karikatur. Karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Ini ciri dari karikatur ya. Jadi dilebih-lebihkan ya. Dan juga kita bisa identifikasi, bisa kita analisis ya. Biasanya proporsinya tidak seimbang. Seperti gambar ini, kepalanya lebih besar dari badannya. Itu contoh atau ciri dari jenis karikatur. Jenis berikutnya adalah komik. Ya, komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku ya. Jadi komik itu bisa berupa buku kalau ceritanya panjang, bisa juga komik strip kalau ceritanya singkat atau pendek. Ciri dari komik ya, perlu garis bawahi, ciri dari komik itu adanya dialog, adanya alur cerita di gambar. Seperti ini ada dialognya ya, antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Itu merupakan ciri dari jenis gambar ilustrasi komik. Jenis berikutnya adalah ilustrasi karya sastra. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi. Ciri dari jenis ilustrasi karya sastra ya, itu ada puisinya, ada sajaknya, berarti ada tulisan puisinya ya. Seperti di sini ada tulisan puisinya atau sajaknya, kemudian ada ilustrasi objek model manusia atau tumbuhan ya. Itu merupakan ciri dari ilustrasi karya sastra. Jenis yang terakhir, vignette. Ini merupakan gambar berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang yang kosong pada kertas atau narasi. Jadi biasanya digunakan sebagai pengisi pada bidang yang kosong pada kertas. Biasanya di kanan atas kertas, pojok kiri atas, pojok kanan bawah, atau pojok kiri bawah ya. Biasanya disebutkan gambar dekoratif. Ini namanya vignette ya. Itu tadi jenis-jenis gambar ilustrasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat
contoh gambar ini ya, ini karikatur dilebih-lebih, proporsinya juga tidak seimbang, kepalanya lebih besar. Ini kartun unik lucu, ini kartun ya, vignette pengisi bidang yang kosong. Ini ilustrasi karya sastra, ada puisinya, ada sajaknya. Ini contoh dari komik, ada dialog, ada alur ceritanya. Ini merupakan jenis-jenis dari gambar ilustrasi. Berikutnya, bentuk objek gambar ilustrasi. Objek itu tadi ada 3 ya, ada manusia. Jadi ketika kita menggambar tokoh gambar manusia, kita harus memperhatikan proporsi dari anatomi bagian tubuhnya ya. Proporsinya harus seimbang. Misalkan kepalanya harus seimbang dengan bagian anggota tubuh yang lain. Bentuk objek yang kedua, hewan. Di sini ada contohnya kupu-kupu dan ikan. Anatomi dan proporsinya juga harus seimbang dan harus jelas ya. Kemudian yang ketiga, objek gambar ilustrasi yang ketiga adalah tumbuhan ya. Ini merupakan contoh gambar yang disederhanakan ya. Objek tumbuhan yang disederhanakan, dan ini yang lebih detail. Ada rantingnya ya. Kelihatan lebih detail sekali kalau yang ini. Alat dan bahan ketika menggambar model ya. Kalau teknik kering ada pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan pada teknik basah berupa cat air, tinta bak, cat porsel, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Jadi teknik ada 2, teknik kering dan teknik basah. Kalau cara tadi juga ada 2, cara manual dan juga cara digital. Untuk teknik kering, media, bahan, dan alat yang digunakan ada pensil ini gambar yang A, kemudian arang yang B, biasanya arang digunakan untuk bahan dasar kayu, C ini krayon, D ini karkol, dan E ini pulpen. Ini merupakan atau bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering ya. Contoh gambar ilustrasi dengan media pada teknik kering ya. Ada gambar burung, ini merupakan contoh gambar dengan menggunakan media pensil. Yang kedua, gambar burung dalam tangan ini menggunakan media krayon. Gambar manusia menggunakan media arang. Gambar manusia lagi, objek manusia ini menggunakan media karpol. Dan gambar karikatur ini menggunakan media pulpen ya. Ini menggunakan teknik kering ya. Contoh menggunakan teknik kering. Berikutnya teknik basah. Yang diperlukan adalah cat air, cat minyak, tinta, media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Nah, ini merupakan contoh hasilnya gambar ilustrasi dengan menggunakan teknik basah. Dan ini adalah alat atau medianya. Ada cat air, cat minyak, tinta ya. Intinya menggunakan minyak atau air sebagai pengencer. Proses menggambar ilustrasi. Tahapannya ada 5. Apa saja? Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan jenisnya. Jenis gambar ilustrasi yang kita tentukan dulu, mau jenis komik, karikatur, vignette, ilustrasi karya sastra, ataupun komik ya. Yang ketiga, menentukan irama, proporsi, keseimbangan kesatuan pada objek gambar. Dan yang keempat, menggambar sketsa global. Dan yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek. Nah, ini contohnya ketika menggambar objek manusia ya. Kita buat sketsa dulu misalkan. Kemudian kita memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter ceritanya. Itu tadi tahapannya ada 5 ketika menggambar ilustrasi. Baiklah anak-anak semua, itu tadi bahasan singkat kita pada materi menggambar ilustrasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon untuk dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.